Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Aris Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 2121111245 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai dasar pembentukan fikih siasah, kemudian sumber dan ruang lingkup dalam fikih siasah. Baik, materi yang pertama yaitu dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Nah, tentu dalam pembentukan fikih siasah ini terdapat dasar atau prinsip gitu. Nah, dasarnya itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama itu prinsip atau dasar dari Al-Quran. Yang pertama, kedudukan manusia di atas bumi. Yang kedua, prinsip manusia sebagai umat yang satu. Ketiga, prinsip menegakkan hukum dan keadilan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan. Kemudian selanjutnya, prinsip musyawarah. Yang keenam ada prinsip persatuan dan persaudaraan. Dan yang keenam itu ada prinsip persamaan. Nah, semua prinsip yang saya sebutkan tadi tentu sudah ada di dalam Al-Quran. Misalnya saja yang pertama itu kedudukan manusia di atas bumi. Nah, itu sudah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian prinsip yang kedua itu juga sudah diatur dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 213. Kemudian prinsip dari hadis yang pertama itu ada prinsip kebutuhan akan pemimpin. Kemudian yang kedua prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian prinsip hubungan pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. Kemudian prinsip yang keempat itu ada prinsip ketaatan. Kemudian ada prinsip yang tidak konsisten dan pemimpin yang tidak tanggung jawab. Ini akan mendapatkan saksi-saksi tertentu dalam hadis sudah diriwayatkan. Kemudian ada prinsip tolong menolong, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip musyawarah dan sebagainya. Nah, misalnya saja dalam hadis itu ada prinsip kebutuhan akan pemimpin seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, apabila ada 3 orang bepergian keluar, hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber dari fikih siasah. Apa saja sih sumber dari fikih siasah itu? Nah, pada dasarnya sumber fikih siasah itu terbagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama itu ada sumber primer yang merupakan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad gitu. Kemudian sumber yang kedua yaitu sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini adalah manusia dan lingkungannya yang meliputi yang pertama itu ada peninggalan kaum muslimin terdahulu, kemudian pandangan para pakar politik, kebiasaan atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian yang keempat itu ada adat istiadat setempat, yang kemudian ada pengalaman masa lalu dan aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada perjanjian antar negara atau konvensi. Nah, dari sumber sekunder tadi dapat ditarik sehingga hukum itu memiliki sifat yang dinamis, antisipatif dan responsif gitu. Sehingga dalam perkembangannya itu sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi sosial, kemudian kayak budayanya itu, dan
tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Ruang lingkup fikih siasah. Pada dasarnya para tokoh itu memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai ruang lingkup fikih siasah ini. Yang pertama itu, menurut Imam Al-Wardi, beliau memiliki pendapat bahwasanya ruang lingkup fikih siasah itu meliputi yang pertama, siasah dusturiyah atau siasah perundang-undangan. Yang kedua, siasah maliyah atau siasah keuangan. Yang ketiga, siasah khodoiyah atau siasah peradilan. Yang keempat, siasah harbiyah atau siasah peperangan. Yang kelima, ada siasah idariyah atau siasah administrasi. Kemudian ada tokoh lagi yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwasanya ruang lingkup fikih siasah itu meliputi peradilan, kemudian administrasi negara, moneter, dan hubungan internasional. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, ruang lingkup dalam fikih siasah itu meliputi peradilan, hukum internasional, dan keuangan negara. Sedangkan menurut tokoh Hasbi itu terdapat 8 ruang lingkup dalam fikih siasah. Yang pertama itu ada politik peraturan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan perundang-undangan, dan yang terakhir yaitu politik peperangan. Nah, tadi kan menurut beberapa tokoh itu kan memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya ruang lingkup fikih siasah itu terdapat 4. Yang pertama itu ada siasah dusturiyah atau penetapan hukum. Nah, dalam siasah ini terdapat siasah peradilan, administrasi, kemudian siasah penerapan hukum, dan lain sebagainya. Kemudian dalam siasah ini merupakan politik ya atau siasah yang berkaitan tentang peraturan-peraturan yang dasar mengenai bentuk negara, batasan kekuasaan, kemudian ada cara pemilihan kepala negara, kemudian ada hubungan penguasa dengan rakyat. Sehingga dengan kata lain itu dalam siasah dusturiyah ini membahas mengenai sistem politik yang menurut agama ajaran Islam. Yang kedua adalah siasah dauliyah atau kharijiyah atau hubungan luar negeri. Nah, dalam siasah ini merupakan salah satu siasah yang berhubungan mengenai cara mengatur hubungan suatu negara dengan negara lain. Kemudian yang ketiga yaitu siasah maliyah atau keuangan negara. Siasah maliyah adalah siasah yang mengatur mengenai sumber keuangan dari suatu negara. Kemudian yang keempat ada siasah harbiyah atau peperangan. Nah, dalam siasah ini merupakan siasah yang mengatur mengenai peperangan dan aspek lain yang berhubungan dengan peperangan.